Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo, selamat datang kembali di channel saya, Hamdi Hasarbaini. Saya akan membahas masalah skor kredit. Apakah Anda tahu skor kredit Anda? Kebanyakan orang mungkin tidak tahu ya, atau tidak terlalu peduli. Mungkin kita kembali ke zaman dulu ya. Kalau kita mau mengajukan kredit ke bank, kita datang ke bank, kemudian mengisi formulir, dan pasti petugas banknya akan meminta fotokopi KTP, KK, fotokopi akte nikah bagi yang sudah menikah, kemudian dokumen-dokumen pribadi lainnya. Berdasarkan data yang kita sudah isi di formulir, kemudian bank akan melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang kita ajukan. Dan kemudian beberapa bulan kemudian bank akan memberikan jawaban apakah menyetujui permohonan kredit kita atau tidak. Kalau disetujui, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kita ditolak atau permohonan kita tidak disetujui, biasanya kan bank tidak memberikan alasannya. Mereka hanya menjawab bahwa permohonan kredit Anda belum dapat kami setujui, bla bla bla, udah titik. Kita tetap tidak pernah tahu apa sih alasan bank tidak menyetujui permohonan kita. Nah, dulu bank melakukan pengecekan sendiri berdasarkan data dari Bank Indonesia waktu itu. Makanya waktu itu kita kenal istilah BI checking. Ya. Jadi bank melakukan pengecekan sendiri ke bank apakah calon debitur ini memenuhi syarat atau tidak, pernah punya sejarah tunggakan atau tidak gitu. Nah, sejak tahun 2013, sejak Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor 15 tahun 2013 mengenai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan atau LPIP, disingkat LPIP, itu pengelola skor kredit ini boleh dilakukan oleh pihak swasta, jadi tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia atau OJK sekarang ya. Swasta pun bisa diberikan wewenang untuk mengelola informasi perkreditan. Jadi swasta yang mengelola informasi perkreditan ini disebut sebagai LPIP atau Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Apa yang dilakukan oleh LPIP ini? LPIP ini menggunakan data yang dikeluarkan oleh sekarang oleh OJK ya, yang kita kenal dengan data SLIC atau Sistem Laporan Informasi Keuangan, dan kemudian data yang diperoleh dari OJK ini kemudian diolah oleh lembaga biro kredit swasta. Mereka bisa menambahkan data lain, misalnya apakah data dari pegadaian, data dari peer-to-peer lending atau fintech, yang biasanya mengelola pinjaman online, atau dari data lain, tergantung kelengkapan data yang mereka miliki. Data lain bisa dengan data, misalnya data langganan telepon, langganan listrik, atau data lainnya yang biasa digunakan oleh masyarakat. Nah, dari data yang mereka peroleh dari SLIC, kemudian dari data lain, pegadaian, dari misalnya Telkom, misal dari listrik misalnya, kemudian diolah oleh LPIP ini. Kemudian LPIP ini bisa menerbitkan apa yang dinamakan dengan skor kredit. Jadi tidak lagi sebatas data BI checking zaman dulu. Kalau data BI checking zaman dulu itu datanya sangat standar. Hanya berisi informasi mengenai apakah seseorang itu pernah meminjam di mana, kemudian apakah pernah menunggak berapa bulan, dan segala macam. Tapi tidak ada kategori apakah orang ini termasuk skor kredit bagus, sedang, atau rendah. Nah, adanya LPIP ini bisa mengeluarkan produk skor kredit.
Jadi dari data yang tadi sudah diolah, data SLIC, dan data-data lainnya yang diolah di LPIP ini, kemudian keluarlah satu produk namanya credit score atau score kredit. Nah, skor kredit ini biasanya digunakan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank lainnya. Jadi para LPIP ini klien utamanya adalah bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Jadi pada waktu ada calon debitur yang mengajukan pinjaman atau kredit ke bank, bank akan menanyakan atau mengecek ke LPIP yang di mana mereka jadi anggota gitu. Nah, dari pengecekan itu nanti akan ketahuan apakah calon debitur ini skor kreditnya bagus, sedang, atau tidak gitu. Nah, kita pun sebagai individu sebetulnya sebelum kita datang ke bank, kita bisa ngecek sendiri. Jadi daripada nanti kita sudah terlanjur mengajukan, kemudian ternyata ditolak, dan kita tidak pernah tahu kenapa ditolaknya, mendingan kita cek sendiri. Kita bisa lakukan pengecekan sendiri dengan tentu saja mengakses produk yang dikeluarkan oleh salah satu LPIP yang kita gunakan. Nanti saya akan cerita salah satu LPIP yang bisa Anda gunakan untuk mengecek skor kredit. Tapi kita kembali ke sejarah skor kredit sendiri. Dulu di Amerika, skor kredit atau untuk memutuskan apakah lembaga keuangan atau bank itu memberikan kredit, dulu mereka menggunakan data yang hanya berdasarkan informasi yang ada di koran misalnya. Apakah ada data informasi, ada penangkapan atau perampokan. Nah, informasi yang beredar di media itu kemudian diolah, kemudian digunakan sebagai dasar dalam memberikan atau tidak memberikan kredit kepada seseorang. Jadi datanya masih sangat kasar. Kemudian di tahun 1956 ada dua orang namanya William Fair dan R. Isaac ya. Mereka sudah punya produk yang agak lebih maju. Mereka membuat apa yang dinamakan kartu skor. Kartu skor ini disusun berdasarkan informasi mengenai berapa lama seseorang itu punya telepon, berapa lama seseorang itu punya rumah domisili di satu lokasi gitu. Itu merupakan dasar mereka dalam memberikan scoring. Jadi orang yang suka gonta-ganti nomor telepon pasti dicurigai bukan orang yang baik gitu. Kemudian orang yang sering berpindah-pindah rumah juga cenderungannya adalah punya skor yang tidak baik. Nah, dari data-data itu si Fair dan Isaac ini membuat kartu skor. Nah, kartu skor ini kemudian diserahkan kepada bank atau dijual kepada bank dan juga digunakan oleh individu yang membutuhkan. Nah, kemudian di tahun 1970, pemerintah Amerika mengadopsi kartu skor yang dibuat oleh duo Fair dan Isaac ini. Sehingga di tahun 1970 keluar apa yang disebut sebagai Fair Credit Reporting Act. Jadi undang-undang yang mengatur mengenai kredit skor. Jadi asal muasal munculnya undang-undang mengenai kredit skor di Amerika justru bermula dari swasta. Jadi si pasangan Fair dan si Isaac ini yang terlebih dulu membuat kartu skor, kemudian diadopsi oleh pemerintah Amerika dengan mengeluarkan undang-undang mengenai kredit skor, yaitu Fair Credit Reporting Act. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia inisiasinya muncul dari Bank Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2013, sehingga kemudian muncul
kredit skor swasta di Indonesia. Terkait dengan kredit skor sendiri, sebetulnya penggunaannya tidak hanya untuk pengajuan kredit ya. Anda kalau ingat pernah menonton film White House Down, itu film bercerita mengenai salah satu polisi dari Capitol Hill melamar jadi agen rahasia dan pengawal dari Presiden Amerika. Pasti ingat dengan percakapan di awal filmnya antara si John Kell yang dibintangi oleh Channing Tatum dan Carol Finerty yang dibintangi oleh Maggie Gyllenhaal. Di sini di adegan ini si John ini melamar sebagai agen rahasia dan sekaligus pengawal Presiden Amerika Serikat. Sebelumnya dia bekerja di Capitol Hill, salah satu polisi di Capitol Hill. Nah, pada saat wawancara itu si Carol bertanya ke si John, rupanya kamu suka pindah-pindah kerjaan ya? Dulu kamu pernah jadi montir, kemudian jadi mekanik, dan kemudian jadi kuli bangunan, dan sekarang jadi polisi. Kemudian si John bilang, di situ kan ada skor kredit saya. Si Carol merespon, iya, dan kamu harusnya malu. Artinya skor kreditnya pasti tidak bagus. Dan si John beralasan, itu kan karena resesi. Ini menggambarkan bahwa skor kredit di Amerika sudah digunakan oleh orang atau pihak yang akan mempekerjakan orang lain atau perusahaan yang akan mempekerjakan orang lain. Contohnya tadi seperti yang percakapan atau di adegan film White House Down di awal-awal film tersebut. Jadi sekarang tidak hanya perbankan yang menggunakan skor kredit. Jadi ini harusnya menjadi perhatian kita nih, sebagai individu, sebagai anggota masyarakat untuk selalu menjaga skor kredit kita. Karena kedepannya skor kredit tidak hanya digunakan untuk mengajukan kredit ke bank, tapi bisa juga nantinya perusahaan yang akan merekrut calon karyawan, mereka akan cek dulu apakah calon karyawan ini punya skor kredit yang bagus atau tidak. Karena skor kredit itu tidak hanya berisi data-data perkreditan yang tadi saya sampaikan menggunakan data dari Slick, tapi juga digabung dengan data yang lain, bisa data dari pegadaian, data dari peer-to-peer lending, dari fintech, atau kedepannya juga bisa data-data, misalnya data telepon, data listrik, data langganan PAM, kemudian data-data lainnya. Dimanapun kita punya data itu bisa kerjasama dengan LPIP tadi. Jadi kedepannya memang kita akan semakin tidak leluasa ya, karena data kita bisa digunakan untuk menghasilkan skor kredit kita sendiri. Jadi kita sebagai individu memang kedepannya harus lebih hati-hati dalam mengelola aktivitas kita dan juga khususnya aktivitas keuangan. Jangan sekali-kali mengemplang atau menunggak cicilan, karena itu berpengaruh terhadap skor kredit kita. Kadang-kadang kita tanpa sadar ada catatan negatif di bank, misalnya gini, kita tidak pernah mengajukan kartu kredit, tapi ternyata ada bank berbaik hati, diam-diam atau tanpa kita ajukan permohonan, mereka membuatkan kita kartu kredit. Dan karena kita menganggap kita tidak pernah mengajukan permohonan, kita diamkan saja gitu. Tapi kartunya kita terima, walaupun kita tidak pakai. Nah, begitu kartunya kita terima, itu di catatan bank sudah ada bahwa kita punya kartu kredit itu, dan mereka tentunya mengenakan biaya annual fee atau joining fee di awal. Nah, begitu kita acuhkan kartu kredit itu, kita tidak bayar karena kita merasa tidak pernah mengajukan, itu bank akan tetap menghitung. Kalau kita tidak bayar pada waktunya, bank akan mengenakan denda, bunga, dan segala macam, dan itu akan terus bergulung sampai kita bayar, padahal kita tidak pernah mengajukan kartu. Nah, kalau nanti kita suatu saat mengajukan kredit ke bank yang di mana kita mengajukan kredit akan mengecek ke
LPIP, ke Biro Kredit, apakah orang ini punya skor yang bagus atau tidak. Nah, karena catatan itu ada, nantinya akan berpengaruh terhadap skor kita. Jadi kita memang harus hati-hati dengan hal ini, khususnya seperti tadi kasus-kasus orang dibuatkan kartu kredit padahal dia tidak mengajukan. Atau bisa juga kita menganggap misalnya kita punya tagihan nilainya sangat kecil, misalnya cuma berapa ratus perak, berapa ratus rupiah, kita abaikan, wah ini cuma kecil, pasti banknya juga menghapuskan. Tidak, itu bank tetap akan menghitung. Berapapun nilainya, bank tetap akan menghitung bunga, denda, kemudian dia akan tetap akan bergulung sampai besar nilainya. Jadi skor kredit tidak melihat apakah tunggakan kita itu kecil atau besar. Sepanjang ada tunggakan, berapapun nilainya itu akan dihitung oleh bank. Dan itu akan mempengaruhi kredit skor kita, skor kredit kita. Tadi skor kredit bisa digunakan oleh perusahaan ya dalam meng-hire atau merekrut calon karyawan. Di masa depan bukan mustahil calon mertua pun bisa menggunakan skor kredit sebelum mengizinkan anaknya menikah dengan pihak lain. Bisa saja misalnya ada satu sekeluarga punya anak perempuan, kemudian mau dilamar oleh seorang laki-laki. Nah, si orang tua bisa jadi meminta izin ke calon mantu laki-lakinya ini, apakah nanti mereka bisa ngecek skor kredit calonnya ini ke Biro Kredit. Karena dia jadi calon mantu, sudah pasti mengizinkan gitu. Dan si orang tua bisa melakukan pengecekan ke Biro Kredit apakah calon mantunya ini punya skor yang bagus atau tidak. Kalau skornya tidak bagus, bisa jadi itu akan jadi salah satu pertimbangan dari calon mertua ini apakah mengizinkan anaknya menikah atau tidak gitu. Jadi penggunaan skor kredit ke depannya tidak hanya untuk mengajukan kredit. Kemajuan yang lebih ke depan dilakukan oleh pemerintah China. Di tahun 2020, pemerintah China memberlakukan apa yang dinamakan dengan social credit score. Jadi mereka tidak lagi sebatas menggunakan credit score untuk keperluan keuangan, tapi juga untuk keperluan sosial. Jadi kalau di China, warganya itu semua kan dipantau. Di China hampir di semua tempat ada CCTV. Jadi perilaku warganya bisa terpantau. Kita pun sekarang sudah mulai itu di tol ada CCTV untuk memantau perilaku pengemudi. Kalau di China di semua tempat ada CCTV. Jadi pemerintahnya tahu bagaimana perilaku warganya. Nah, di sana tadi apa yang dinamakan dengan social credit score, semua tindakan kita di tempat umum itu tercatat melalui CCTV tadi. Jadi kalau ada seorang warga yang sering melanggar rambu-rambu lalu lintas, sering menerabas lampu merah, atau sering menyeberang bukan pada tempatnya, itu akan tercatat sebagai catatan negatif di social credit score-nya. Demikian juga kalau dia sering mabuk-mabukan atau melakukan tindakan kriminal lainnya, semua akan tercatat di catatan pemerintah. Kalau ada seorang warga negara yang social credit score-nya jelek, misalnya kalau kategorinya baik, sedang, dan jelek atau buruk, kalau dia memperoleh skor social credit score buruk, orang tersebut tidak bisa mendapatkan akses kepada layanan yang sifatnya premium. Misalnya dia mau naik pesawat kelas bisnis nggak bisa, walaupun dia mampu bayar. Atau dia mau masuk hotel bintang 5, itu tidak diizinkan karena social credit score-nya jelek, walaupun dia mampu bayar. Gitu. Yang lebih parah adalah kalau orang keluarga ini punya anak yang tadinya sekolah di sekolah favorit, sekolah ternama, karena social credit score orang tuanya jelek, anaknya bisa disuruh dikeluarin dari sekolah dan pindah ke sekolah lain.
Jadi di sana social credit score sangat penting. Jadi tidak hanya sebatas mengajukan kredit ke bank, tapi kalau social credit score-nya jelek, seseorang itu tidak diberikan akses terhadap layanan-layanan yang sifatnya premium, misalnya hotel bintang 5 atau pesawat di bisnis class, atau masuk anaknya ke sekolah favorit. Itu nggak bisa kalau social credit score orang tuanya jelek. Jadi lagi-lagi kita karena di Indonesia kredit skor hanya baru sebatas digunakan untuk mengajukan kredit, tapi kedepannya bukan tidak mungkin skor kredit juga digunakan oleh perusahaan dalam merekrut calon karyawan. Dan barangkali suatu saat Indonesia juga bisa akan memberlakukan social credit score seperti yang ada di China, karena di lapangan masih sering kita lihat banyak anggota masyarakat yang tidak tertib di jalanan, menggunakan jalan sesuka-sukanya, menerabas lampu merah, parkir sembarangan, atau menyeberang tidak di tempat penyeberangan. Nah, itu mempengaruhi kredit skor seseorang. Baik, tadi saya sudah bahas pentingnya kredit skor ya, atau skor kredit bagi kita sebagai individu. Sekarang pemanfaatannya memang baru sebatas untuk pengajuan kredit ke bank atau ke lembaga keuangan non-bank. Tapi kedepannya bukan tidak mungkin skor kredit juga digunakan oleh perusahaan yang akan merekrut karyawan, atau seperti tadi saya sampaikan, oleh calon mertua yang akan menerima calon mantunya nanti. Bisa dicek skor kreditnya. Atau bukan tidak mungkin seperti di China yang sudah menggunakan skor kredit atau social credit score yang berisi semua informasi aktivitas yang dilakukan oleh warganya. Dan untuk Indonesia sendiri memang seperti tadi saya katakan baru sebatas pengajuan kredit. Tapi yang penting adalah sebelum kita mengajukan kredit, sebaiknya kita melakukan pengecekan dulu. Apakah skor kredit kita itu bagus, sedang, atau jelek. Anda bisa lakukan pengecekan di salah satu LPIP atau biro kredit yang ada di Indonesia, atau dan yang pertama mungkin yaitu adalah Pevindo Biro Kredit ya. Pevindo Biro Kredit punya produk namanya MyID Score. Jadi Anda nanti bisa lihat di www.myidscore.id. Nanti itu bisa diakses. Anda bisa menggunakan salah satu produk yang ada di situ. Bisa langsung dicek apakah skor Anda itu bagus, sedang, atau buruk sebelum mengajukan kredit di bank. Ini layanan ini dapat dilakukan secara online ya, jadi tidak harus datang ke Pevindo, tapi bisa dilakukan di tempat Anda sendiri dengan memasukkan data-data pribadi yang ada di KTP tentunya. Nanti Anda bisa mengetahui apakah skor Anda itu bagus, sedang, atau jelek sebelum datang ke bank. Dan layanan ini mungkin belum banyak anggota masyarakat yang tahu. Apalagi yang tidak pernah berurusan dengan bank ya, tidak pernah mengajukan kredit ke bank, mungkin tidak pernah menggunakan jasa ini. Tapi menurut saya kita sebagai individu bisa melakukan ini secara periodik, karena mungkin kita tanpa sadar ada catatan keuangan kita yang kita lalai memonitor sehingga itu mempengaruhi skor kredit kita. Jadi sebaiknya lakukan pengecekan skor kredit kita secara rutin melalui tadi myidscore.id yang merupakan produk dari Pevindo Biro Kredit. Anda juga bisa datang langsung sih ke Pevindo Biro Kredit, tapi kan di zaman pandemi ini kita menghindari akses langsung dengan orang lain. Jadi dengan adanya myidscore.id tadi itu bisa dilakukan secara online. Nanti saya akan kasih contoh hasil report dari MyID Score ini, di mana di situ akan terlihat berapa skor seseorang itu, dan juga
kenapa skornya jadi jelek. Di bawahnya biasanya ada keterangan catatan apa yang ada di Slick maupun di Biro Kredit sendiri, sehingga membuat skor kredit seseorang itu jelek atau kurang bagus gitu. Nanti bisa dilihat dari slide yang akan saya sajikan. Saya kira demikian pembahasan kita mengenai skor kredit. Lagi-lagi pesan saya adalah kita sebaiknya selalu menjaga kegiatan keuangan kita, catatan keuangan kita, sehingga tidak mempengaruhi skor kredit kita nantinya yang ada di lembaga pengelola informasi keuangan atau biro kredit. Demikian, sampai jumpa.